Ayah, udah jam 7 nih, telat lagi ah. Macet. San, cek tempat duduk seperti biasa dong. Sebelahmu ya. Berapa yang terungkap di sini adalah apa saja yang gemesin saat kita sekalian merayakan Ekaristi di gereja. Yuk, gaspol, bus. Mungkin kita lebih takut terlambat masuk kantor atau masuk sekolah karena takut kena SP atau gurunya killer bin Lucifer. Tapi kalau terlambat ke gereja, kenapa kita tidak takut dan santai saja? Padahal yang namanya ikut ekaristi di gereja, kita harus persiapan mental dan spiritualitas. Ya minimal 10 menit lah sudah sampai, duduk di bangku gereja, berdoa untuk menyiapkan diri kita. Gereja itu bukan restoran yang bisa dipesan, direservasi tempatnya sesuai keinginan kita. Gereja juga bukan bioskop yang tiketnya bisa kita beli, lalu bangkunya bisa kita tentukan. Bukan. Kalau kita pengen duduk bersebelahan dengan keluarga, teman, pacar, atau gebetan, ya datang lebih awal untuk kemudian bisa datang dan bersebelahan. Bukan dengan cara-cara gemeske booking tempat, dengan mencari pengawal yang kemudian kita tempati seperti raja. Pernah nggak kita kebayang atau minimal mikir atau menyadari kalau parkir kendaraan kita itu menutupi jalur-jalur kendaraan yang lain, atau gereja kita itu sudah cukup toleran terhadap orang-orang tua dan berkebutuhan khusus, maka dibuatlah jalur seperti itu. Lah nek kowe dipumpeti terus piye jal arep lewat ndi? Nah, kalau kita melihat tanda seperti ini, kita seharusnya sudah paham bahwa kursi ini untuk orang tua, kaum difabel, orang sakit, ibu hamil dan menyusui. Tempat ini juga dimaksudkan untuk mempermudah imam dan prodiakon dalam melayani membagi komuni. Jadi, relakan kebiasaan menduduki kursi yang disediakan kepada yang benar-benar membutuhkan. Jangan justru kemudian sengaja menempati mentang-mentang kosong. Tertidur. Ya tidur memang sebagai sebuah hal manusiawi. Kalau capek, ngantuk ya tidur. Apalagi kalau habis lembur atau mungkin habis nonton bola karena kan malam minggu banyak bola, minggu ke gereja ngantuk lalu tidur. Ya gimana ya? Setidaknya kita berusaha untuk menahan kantuk dan tidak tertidur. Karena itu juga sebuah sarana untuk bermati raga. Sederhana tapi bisa membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Bebas, sopan, dan rapi. Secara umum, tidak ada aturan resmi dari hukum kanonik atau hukum gereja yang bicara perkara busana dalam gereja. Bebas, sopan, dan rapi, itulah kurang lebih aturannya. Memang bebas, karena biar bisa sesuai dengan karakter pribadi kita. Tetapi sopan dan rapi, tolong juga jangan kemudian dihilangkan. Tetap mendapat porsi. Ya hindarilah kaos oblong, celana pendek, atau sandal jepit. Lah mau ke gereja atau mau wisata di sebelah sana. Nah, ini yang sering terjadi saat misa. Banyak yang menggunakan HP.
Bisa nggak ya kurang lebih 1,5 jam saja dalam seminggu tanpa HP? Fokusnya kan jadi terbagi antara ikut misa dengan melihat HP. Scroll sana sini, lalu melihat apa yang ada di HP. Ya memang banyak alasan. Lah Romo, saya buka HP untuk melihat kitab suci elektronik kok. Atau ini, atau itu. Ya simpelnya sederhana. Apakah HP kita itu sudah disucikan untuk liturgi? Atau apa yang nggak bisa baca kitab sucinya itu sebelum misa. Jadi fokus kita tetap misa tanpa perlu repot buka HP sana sini. Saat misa, idealnya fokus kita adalah komunikasi dengan Tuhan dan sesama dengan iman. Itu jelas. Komunikasi bukan berarti ngerumpi. Ya kalau datang misa hanya untuk ngerumpi juga tidak khidmat dan bahkan mengganggu umat lain. Memang dalam misa itu kita dituntut untuk sadar dan aktif. Umat juga dituntut untuk aktif, tapi bukan aktif ngerumpi. Aktifnya itu begini loh contohnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Jawab, jangan rumpinya yang keras, sementara jawabannya Tuhan bersamamu. Nah itu kurang aktif dan sadar. Maka mari keaktifan umat untuk menjawab dalam menanggapi sapaan-sapaan dari imam. Itulah sadar dan aktif. Dalam hukum gereja dengan jelas dikatakan bahwa seorang yang akan menerima Ekaristi Kudus harus berpuasa sedikitnya 1 jam sebelum Komuni Kudus. Maksudnya tentu saja agar kita pantas untuk menerima tubuh Kristus itu. Dan mereka yang diizinkan untuk makan, diberi toleransi untuk menyantap makanan di gereja adalah orang tua, anak-anak, dan orang sakit. Itu pun hanya air putih dan obat saja. Lah kalau kita suka ngemil dalam gereja, apakah kita itu orang tua, anak-anak, atau baru sakit? Ya bertanyalah pada hati nurani kita masing-masing. Sampah, ya sampah. Seringkali setelah misa itu banyak sampah yang ditinggal atau nggak tahu sengaja atau tidak, tapi yang jelas ada sampah. Kebersihan gereja itu tanggung jawab kita bersama. Kalau Anda membawa sampah pulang, apa sih beratnya? Lalu nanti dibuang ke tempat sampah. Teks misa juga sama, seringkali ditinggal dan kemudian mengotori gereja. Maka terima kasih kepada Anda semua yang telah menjaga kerapian dan kebersihan gereja kita dengan bawa teks misa serta barang pribadi lainnya. Yang belum, yuk mari kita jaga bersama-sama kebersihan gereja. Berapa dari kita punya kebiasaan pulang sesudah komuni? Lah opo lagi resepsi, bar mangan mulai, setelah makan pulang. Misa belum selesai yo, misa masih berlangsung. Oh tuman, pak. Iling-iling, diingat-ingat. Perayaan Ekaristi itu selesai sesudah lagu penutup, bukan setelah komuni. Akhirnya, Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Penghormatan akan perayaan Ekaristi menjadi kunci pokok kehidupan iman kita. Mari kita ubah kata gemesi dengan menghormati. Ya, menghormati Ekaristi mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Penghormatan ini sama dengan menghormati Yesus sendiri yang rela menderita, sengsara, wafat, dan akhirnya bangkit untuk kita semua. Selamat berupaya menghormati Ekaristi. Tuhan memberkati.